Ya pun. Halo Sobat Tubas, senang sekali saya Dinda Widya dapat menyapa Sobat Tubas pada video Tanya Tokoh. Makin tahu, makin cerdas, makin berkualitas. Di episode kali ini, saya akan membahas segala hal yang berkaitan dengan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Tentunya Sobat Tubas sudah penasaran sekali kan tentang Duta Bahasa itu apa, bagaimana perannya di masyarakat, dan keuntungan menjadi seorang Duta Bahasa itu apa sih? Untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, kita kedatangan narasumber kita nih. Ada Kak Parias, atau yang akrab disapa Kak Iyas. Beliau adalah sekretaris sekaligus asisten Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang ditugaskan menjadi pembina IKADUBAS Lampung. Baik Sobat Tubas, langsung saja kita sapa Kak Iyas. Halo Kak Iyas. Halo. Ya, gimana kabarnya Kak Iyas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dinda apa kabar? Sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatannya Kak di Pasti, pandemi ini. pasti. Harus terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tentunya 3M ya Kak. Betul. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oh, betul. Kita udah jaga jarak Iya ya, dong, Kak ya. pasti. Kak Iyas, Ya. di video kali ini Dinda punya 10 pertanyaan untuk Kak Iyas. 10 aja. 10 aja Kak. Baik. Tapi beranak ya. boleh, boleh, apa-apa. Ya, jadi Dinda mohon perkenaan Kak Iyas Siap, untuk siap. menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siap, siap. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak Iyas ya. Betul. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa sih Kak Iyas sebenarnya Duta Bahasa itu dan apa sih IKADUBAS itu? Baik. Sobat Dubas, kalau misalnya kita mengartikan secara bahasa, duta bahasa itu terdiri dari dua kata, duta dan bahasa. Duta adalah perwakilan, bahasa adalah alat komunikasi. Jadi secara bahasa, duta bahasa itu adalah perwakilan alat komunikasi. Tapi secara lebih luas, duta bahasa adalah perwakilan pemuda yang menjadi mitra kantor bahasa Provinsi Lampung. Dalam hal ini dipilih melalui serangkaian seleksi untuk kemudian menjadi mitra kantor bahasa Lampung untuk melakukan kegiatan-kegiatan mewujudkan Trigatra Bangun Bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selain itu, Duta Bahasa juga diharapkan mampu melakukan dan mendukung kegiatan kantor bahasa yang bertemakan literasi. Dan Duta Bahasa ini juga tentunya menjadi tokoh pemuda yang diharapkan mampu menjadi contoh bagi generasi muda dalam mengutamakan bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian IKADUBAS itu adalah singkatan ataupun akronim dari Ikatan Duta Bahasa. Jadi setelah terpilih menjadi Duta Bahasa, para Duta Bahasa ini membentuk suatu wadah perkumpulan yang bernama IKADUBAS. Nah, disitulah mereka berkarya, kemudian nanti berkegiatan, melakukan aktivitas-aktivitas, dan mendukung kegiatan-kegiatan kantor untuk sinergi mewujudkan Trigatra Bangun Bahasa itu tadi. Dan tentunya juga melakukan upaya-upaya untuk peningkatan literasi terutama di Provinsi Lampung gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua Kak Iyas. Siap. Dalam berorganisasi tentunya ada prinsip. Kalau Prinsip di IKADUBAS berorganisasi. sendiri itu prinsip dalam berorganisasinya itu seperti apa? Baik. Prinsip berorganisasi di IKADUBAS Lampung, Dinda pasti juga sudah tahu ya. Kita mengenal dengan nama duologi prinsip organisasi IKADUBAS Lampung. Yang pertama adalah berkembang bersama, kemudian yang kedua berkontribusi nyata. Berkembang bersama artinya apa? Menjadi seorang duta bahasa, kami mengharapkan bukan hanya semata-mata menjadi duta yang mendapatkan hadiah, kemudian tampil di malam final, kemudian terpilih menjadi pemenang. Bukan hanya itu. Yang kita harapkan, para duta bahasa ini bisa mengembangkan diri setelah bergabung ke dalam IKADUBAS Lampung. Kami juga berharap kantor bahasa Provinsi Lampung dapat memberikan fasilitas kepada para duta agar dapat benar-benar mengembangkan potensi yang mereka miliki, terutama yang berkaitan dengan literasi dan juga kebahasaan. Itu yang pertama. Jadi saling dukung antara satu duta dengan duta yang lain, itu yang kami harapkan bisa benar-benar terwujud di dalam IKADUBAS ini sehingga mereka mampu berkembang bersama. Kemudian yang kedua adalah berkontribusi nyata. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung ini adalah upaya untuk menjadi langkah kami membina generasi muda, sehingga dengan adanya Duta Bahasa ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan kantor bahasa Provinsi Lampung dalam membuat karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka karya nyata itulah yang ditunggu, yang dinanti oleh masyarakat. Jadi kita tahu banyak sekali pemilihan semacam duta ya di Provinsi Lampung dan juga Indonesia, tapi
hanya sedikit saya pikir yang benar-benar fokus dalam berkarya dan berkontribusi nyata. Nah, yang kita harapkan adalah duta bahasa ini setelah terpilih menjadi duta bahasa mampu memberi kontribusi yang benar-benar nyata bagi masyarakat untuk mewujudkan Trigatera Bangun Bahasa dan juga meningkatkan literasi di Provinsi Lampung tadi. Jadi prinsip itu yang kita tanamkan kepada para duta bahasa, harus bisa berkembang bersama dan tentunya harus punya semangat untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat dan Ika Dubas Lampung. Seperti itu. Oke. Untuk menjadi duta bahasa sendiri itu bagaimana Kak Yas? Dan untuk menjadi bagian dari Ika Dubas Lampung itu seperti apa? Baik, Kak Yas jawab dari Ika Dubas Lampung dulu ya. Untuk menjadi bagian dari Ika Dubas ataupun Ikatan Duta Bahasa tentu terlebih dahulu harus menjadi duta bahasa. Dalam hal ini menjadi finalis duta bahasa yang diadakan setiap tahun oleh kantor bahasa dan juga didukung oleh Ika Dubas Lampung ya. Nah, Kayas akan membahas bagaimana caranya menjadi duta bahasa. Karena tadi untuk menjadi bagian dari Ika Dubas harus menjadi duta bahasa terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi seorang duta bahasa yang harus dilakukan oleh Sobat Dubas adalah terlebih dahulu mendaftar ketika nanti pendaftaran dibuka. Kemudian setelah nanti Sobat Dubas mendaftar, maka akan ada serangkaian seleksi yang Sobat Dubas ikuti, mulai dari seleksi administrasi, kemudian ada tes UKBI ya, ada tes wawancara, tes bakat, dan kemudian ada malam final dan karantina. Nah, itu adalah serangkaian seleksi yang harus teman-teman Sobat Dubas sekalian ikuti untuk menjadi bagian duta bahasa Provinsi Lampung yang nantinya akan tergabung ke dalam Ika Dubas ataupun Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung begitu. Oke. Ika Dubas Lampung berkaitan erat dengan Kantor Bahasa Lampung. Betul, pasti. Sebenarnya apa sih Kak peran Kantor Bahasa terhadap Ika Dubas Lampung? Baik, keterkaitan antara Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Ika Dubas Lampung. Iya. Dalam hal ini sebenarnya secara struktural organisasi Ika Dubas Lampung itu adalah kelompok ataupun komunitas yang berdiri sendiri yang berbeda dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Namun dalam pelaksanaan kegiatan Ika Dubas, hal-hal yang bisa didukung oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung tentunya akan didukung penuh. Misal dalam berkegiatan Ika Dubas memerlukan materi. Nah, dengan senang hati para penyuluh maupun pegawai kantor yang memiliki kemampuan dalam kegiatan tersebut akan dengan senang hati mendukung kegiatan tersebut. Begitupun juga dengan kepala kantor yang siap memberikan dukungan baik secara dukungan materi maupun imaterial kepada para Ika Dubas begitu. Jadi lebih kepada pembinaan ya. Oleh sebab itu juga saya ditugaskan untuk membina Ika Dubas Lampung dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk menjadi jembatan hal-hal apa saja yang kira-kira bisa dibantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Ika Dubas Lampung yang bisa didukung oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung akan kami lakukan, akan kami berikan baik dari segi tempat, kemudian mungkin narasumber, bila memungkinkan ya juga dari segi dana dan hal-hal lainnya yang bisa didukung oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung akan kami dukung sepenuhnya demi kesuksesan kegiatan ataupun program kerja dari Ika Dubas Lampung. Oke. Setelah menjadi seorang duta bahasa nih Kak, bagaimana peran duta bahasa di masyarakat? Ya, saya sebagai pembina tentunya hanya mengawasi dan memberikan masukan. Jelas Dinda dan kawan-kawan yang lain yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Yang Kayas tahu dalam melaksanakan kerja di Ika Dubas, Ika Dubas Lampung ini memiliki 8 tim kerja ya, mulai dari tim media sosial, ada tim Instagram, ada tim YouTube, kemudian ada tim situs web, ada tim pengabdian masyarakat, kemudian tim bisnis kreatif, kemudian ada relasi dan kolaborasi serta kesekretariatan dan rumah tangga. Nah, di dalam tim-tim tersebut mereka membuat karya-karya yang tentunya Kayas menilai sangat bermanfaat. Salah satunya yang sedang digagas dan sedang diselesaikan adalah pembuatan aplikasi pembelajaran untuk aksara daerah Lampung yang bernama Belalai. Ya, jadi ini juga sudah dibawakan oleh Bagas dan Amanda dalam pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2020. Dan sebelumnya tahun 2019
ada pemenang 2019 Tanzirul dan Dita Mareski ya. Mereka menciptakan sebuah buku pembelajaran yang bernama serupa, yaitu Belalai, yang tahun ini dijadikan aplikasi gitu. Dan banyak kegiatan lain juga yang mereka adakan. Tentunya ini menjadi manfaat seperti pengabdian masyarakat, seperti bekerja sama dengan lembaga lain. Kemarin sempat membagikan paket donasi ya untuk masyarakat yang ada di daerah Panjang, kemudian sempat memberikan juga bantuan dan kunjungan ke panti asuhan, dan beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kegiatan pelatihan bagi anggota IKA Dubas. Bahkan di tim bisnis kreatif itu mereka punya produk sendiri ya, produk sendiri yang itu kaos bahasa yang mereka beri jenama Trigatra, dan itu bisa dipesan di akun Instagram mereka yang bernama serupa ya, Trigatra. Jadi memang banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan ini. Kalau saya melihat memang sudah sangat bermanfaat dan jelas ada wujudnya, termasuk konten-konten yang ada di Instagram banyak sekali. Ada peribahasa, ada padanan kata, kemudian ada banyaklah. Sobat Dubas bisa menyaksikan ataupun mungkin bisa mengikuti juga di akun Instagram IKA Dubas. Bahkan di video YouTube juga mereka IKA Dubas memiliki konten cawa ya, cakap berwacana itu yang bisa menjadi konten edukatif bagi yang menonton. Jadi kalau kayak selanjutnya rasanya cukup banyak gitu. Sobat Dubas bisa menyaksikan di media sosial yang dimiliki oleh IKA Dubas Lampung terkait apa-apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Duta Bahasa Provinsi Lampung dalam mewujudkan kontribusi nyata bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi dan juga semangat untuk memartabatkan bahasa Indonesia di Provinsi Lampung gitu. Menarik sekali Kak Ya. Yang tadi Dina dengar aplikasi ya. Ya. Jadi aplikasi itu gimana sih Kak mau penggunaannya? Apakah akan digunakan di pendidikan yang ada di Provinsi Lampung atau seperti apa Kak Ines? Ya, jadi aplikasi tersebut bernama Belalai. Sebenarnya aplikasi ini terinspirasi dari sebuah buku pembelajaran aksara dan bahasa daerah Lampung yang bernama Belalai. Belalai sendiri adalah akronim ataupun singkatan dari Belajar Bahasa dan Aksara Lampung Asik. Kemudian buku ini adalah buku mewarnai yang tahun ini akhirnya dibuat menjadi sebuah aplikasi permainan yang bernama sama, yaitu Belalai. Nah, di aplikasi tersebut para pengguna dapat melakukan permainan menyambung aksara, kemudian mewarnai gambar dengan bahasa daerah yang sudah ada di aplikasi tersebut. Memang pada saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan. Nanti apabila telah selesai dan sudah jadi akan dipublikasikan ke masyarakat dan bisa diunduh di laman unduhan aplikasi seperti Play Store ataupun App Store dan lain sebagainya. Nah, untuk peruntukannya sendiri, aplikasi ini ditujukan bagi anak-anak usia prasekolah. Jadi aplikasi Belalai ini adalah aplikasi permainan edukatif yang mengajarkan tentang bahasa daerah dan pembelajaran tentang aksara daerah Lampung bagi anak-anak usia prasekolah, seperti itu. Keren banget ya. Ya. Duta Bahasa Provinsi Lampung banyak sekali karyanya. Betul. Oke, kita langsung lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Duta Bahasa kan punya jargon Ya, ya. slogan. Iya. Jadi kalau nggak salah tuh ya, jargonnya cerdas berkualitas. Oh. Apa sih Kak yang melatar belakangi dari jargon tersebut? Jadi kita menyepakati bahwa slogan dari IKA Dubas Lampung adalah cerdas berkualitas, karena yang namanya ucapan itu kan adalah doa ya. Jadi kita memiliki slogan itu untuk menstimulasi diri kita sendiri agar mampu menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas. Karena dalam persaingan dunia di masa sekarang ini memang dituntut generasi muda yang harus cerdas, bukan hanya cerdas tapi juga harus berkualitas. Kami mengharapkan, kita semua berharap setiap anggota IKA Dubas, setiap duta bahasa yang terpilih setiap tahun mampu menjadi generasi emas dengan kualitas yang baik, dengan kecerdasan yang baik juga, dengan kualitas yang baik,
untuk kemudian berkontribusi di masyarakat, menjadi tokoh, kemudian menjadi pemimpin di masa depan yang bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat dan keluarga, tapi juga mampu membuat dan menciptakan suasana semangat dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah doa untuk para duta bahasa agar benar-benar menjadi panutan ataupun inspirasi bagi generasi muda untuk bukan hanya sekadar berkarya, tapi juga menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas itu sendiri. Amin. Iya, kayak artinya kalau dari duta bahasa seperti itu artinya tidak menuntut penampilan. Ya. Kita menjunjung tinggi dari kecerdasan Ya, intelektual dan kualitas diri. Betul. Dalam pemilihan duta bahasa Provinsi Lampung tidak pernah kita melihat fisik sebagai penilaian utama. Kita selalu mengutamakan kemauan untuk belajar bersama, kemauan untuk sama-sama berkembang bersama tadi, dan kemauan untuk belajar berkontribusi dan membuat karya-karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Makanya tadi kita punya ideologi prinsip berorganisasi di IK12 Lampung, yaitu berkembang bersama dan berkontribusi nyata. Jadi ini bukan ajang kecantikan ya, pemilihan kontes kecantikan bukan. Ini adalah ajang bagi para pemuda yang mau berkontribusi nyata membangun Provinsi Lampung di bidang bahasa dan juga literasi. Insya Allah seperti itu. Kenapa sih Kak untuk kita tuh harus menjadi duta bahasa? Apa kelebihan yang didapat seorang duta bahasa? Ya. Kenapa Sobat Dubas harus menjadi bagian dari IKA Dubas Lampung? Karena saya pikir IKA Dubas ini adalah wadah yang baik untuk teman-teman dapat mengasah potensi, karena di dalamnya diberikan banyak sekali pelatihan, baik pelatihan kepenulisan, kebahasaan, kemudian pelatihan yang lain yang tentunya akan menjadi kemampuan diri yang bisa menjadi bekal Sobat Dubas untuk berkompetisi di dalam dunia pekerjaan, kemudian pendidikan. Karena ketika menjadi seorang duta bahasa, teman-teman bukan hanya belajar berorganisasi, tetapi belajar juga bagaimana menjadi seorang pemimpin, belajar juga bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola kemampuan diri, dan akan diarahkan juga oleh kakak-kakak di IKA Dubas untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di IKA Dubas. Sehingga apabila Sobat Dubas bergabung menjadi duta bahasa, tentunya akan banyak pengalaman baru yang didapat dan akan banyak sekali karya ataupun ide-ide yang mudah-mudahan nanti akan menjadi manfaat bagi masyarakat. Begitu. Nah, Kak Iyas kan sekarang posisinya sebagai pembina IKA Dubas Lampung. Ya. Pola pembinaan seperti apa yang Kak Iyas terapkan di IKA Dubas Lampung? Sebenarnya saya belum terlalu lama ya, baru 2 tahun ini kurang lebih membina IKA Dubas Lampung. Yang sangat ingin sekali Kak Iyas tanamkan di adik-adik duta bahasa adalah rasa memiliki yang tinggi terhadap IKA Dubas Lampung ini. Kenapa? Karena Kak Iyas percaya bahwa tidak ada yang akan membangun rumah kita ini sampai bagus kecuali penghuninya sendiri. Maka rasa cinta itu harus ditanamkan dan harus ditumbuhkan sedari dini. Kemudian Kak Iyas juga mengajarkan ataupun membuat suatu sistem yang Kak Iyas harapkan dalam berkegiatan itu kita bisa merasakan kebersamaan, kekeluargaan, sehingga dalam membuat suatu karya ataupun berkegiatan kita tidak merasa terbebani, kita tidak merasa bahwa itu adalah suatu tugas yang berat, tetapi justru suatu tanggung jawab yang harus kita selesaikan bersama. Jadi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan tanggung jawab. Dan dua hal ini harus tertanam di dalam setiap diri duta bahasa Provinsi Lampung, yang mudah-mudahan dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan juga semangat tanggung jawab ini, setiap program dan setiap kegiatan yang diagendakan oleh IKA Dubas Lampung akan terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang dibuat di awal. Dan tentunya setiap kegiatan akan menambah pengalaman baru bagi anggota IKA Dubas, dan pengalaman tersebut menjadi bekal yang
tentunya bermanfaat untuk adik-adik di Duta Bahasa Provinsi Lampung untuk bisa berkompetisi di dalam dunia nyata nantinya, dalam dunia pekerjaan dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pola pembinaan yang mengedepankan kekeluargaan dan juga rasa tanggung jawab adalah pola yang KIAS berusaha terapkan bagi adik-adik Duta Bahasa Provinsi Lampung. Sejauh ini KIAS sudah IKADUBAS ini sudah bekerja sama dengan siapa aja dalam implementasikan program kegiatan IKADUBAS itu sendiri, ataukah berjalan sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain gitu? Jadi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun program kerja organisasi, tentu IKADUBAS Lampung tidak mungkin berdiri sendiri, sangat tidak mungkin. Artinya butuh kerjasama dari banyak pihak untuk mewujudkan cita-cita kita dalam memartabatkan bahasa Indonesia dan juga meningkatkan literasi di Provinsi Lampung. Sejauh ini IKADUBAS Lampung sudah cukup berusaha menjalin hubungan baik dengan berbagai macam lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, juga komunitas lain, untuk bisa mewujudkan semangat literasi dan juga pemartabatan bahasa Indonesia. Salah satunya kita sudah mencoba untuk berkoordinasi dan bekerja sama tentunya selain dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung, juga dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, kemudian BP Palembikmas, kemudian dengan Dinas Pendidikan kita juga coba jalani komunikasi, dan tentunya dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Kita juga menjalin komunikasi dengan komunitas lain seperti Ikatan Limana, kemudian kita juga bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga seperti ACT, kemudian banyak komunitas lain yang kita bisa bersama-sama berkolaborasi dan bisa bersama-sama membentuk suatu relasi untuk bisa bekerja bersama tentunya untuk mewujudkan program-program yang dicanangkan oleh IKADUBAS Lampung, atau mungkin kita di IKADUBAS Lampung itu memiliki satu tim relasi dan kolaborasi. Mereka yang fokus untuk mencari relasi baik dengan media, radio, televisi lokal maupun koran, untuk bisa menyemarakkan semangat literasi dan juga pemartaban bahasa Indonesia di Provinsi Lampung. Jadi untuk relasi, kolaborasi itu menjadi fokus kita juga di IKADUBAS lewat tim relasi dan kolaborasi itu, dan sejauh ini semangat kolaborasi itu sudah kita jalin dan akan terus kita tingkatkan agar menjadi sebuah kerjasama yang baik ke depannya untuk mewujudkan kerja-kerja yang baik dan mencapai target yang sudah dibuat di awal. Ya, kemarin IKADUBAS Lampung menyelenggarakan menjadi tuan rumah ya, ya. Perkumpulan dari duta-duta, ya. putra putri se-Provinsi Lampung. Betul. Dan itu pertama kalinya diadakan ya, KIAS. Luar biasa banget ya, kita bisa membentuk kolaborasi dari situ. Betul, itu salah satu kegiatan yang kemarin Dinda juga ikuti kan. Kita mengumpulkan seluruh duta dan putra-putri di seluruh Lampung, baik yang ada di kampus maupun yang ada di luar kampus ya. Waktu itu kalau tidak salah kita berhasil mengumpulkan ada 38 jenis ya, atau kurang lebih 38 ya. Waktu itu kita kumpulkan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan kita adakan kegiatan pembinaan bagi pemuda berprestasi ya. Waktu itu kita ajarkan juga untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa dan itu pertama kalinya di Provinsi Lampung ya. Iya. Itu di tingkat provinsi kan ya. Tentunya nih dari Dinda sendiri, Dinda merasakan nih KIAS, ketika kita keluar kota, kita bertemu dengan duta bahasa di provinsi tersebut, itu kita jadi secara tidak langsung terikat dengan KIAS. Jadi selain di tingkat provinsi, tingkat nasional juga kita menjalin komunikasi dengan komunitas yang di tingkat nasional gitu ya KIAS. Jadi kalau sudah menjadi duta bahasa akan terikat satu sama lain. Betul. Kemarin Dina sempat ke Bandung kan, ketemu sama duta bahasa Jawa Barat ya, dan merasa memiliki kesamaan. Benar. Betul. Jadi keuntungannya juga selain yang tadi Kak sebutkan, ketika menjadi duta bahasa akan diberikan pembinaan, kemudian akan insya Allah kita juga banyak kegiatan yang membangun semangat dan juga pengalaman teman-teman jika bergabung.
Selain itu juga kita bukan hanya komunitas lokal ya, duta bahasa ini adalah komunitas nasional. Jadi ketika sudah menjadi duta bahasa, kemanapun teman-teman pergi di daerah di Indonesia ini, ketika menyebutkan identitas sebagai duta bahasa dan bertemu dengan teman-teman duta bahasa dari provinsi lain, maka Sobat Dubas akan dianggap bagian dari mereka. Jadi Dinda adalah duta bahasa provinsi Lampung, tetapi ketika bertugas misalnya ada kegiatan ataupun misalnya bekerja di Jawa Barat, dengan senang hati Duta Bahasa Jawa Barat akan menyambut Dinda dan akan melibatkan Dinda di kegiatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi kita komunitas yang bukan skupnya lokal, tapi skupnya sudah nasional gitu. Jadi sudah ketika menjadi Duta Bahasa di provinsi manapun, maka ketika pindah provinsi akan selamanya tetap menjadi Duta Bahasa dan akan diakui sebagai bagian dari Duta Bahasa di provinsi manapun gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Yes. Ini pertanyaan terakhir dari Dinda. Apa sih harapan Kak Yes untuk IKADUBAS Lampung di masa mendatang? Baik, Kak Yes berharap untuk adik-adik Duta Bahasa Provinsi Lampung agar senantiasa meningkatkan rasa cinta, rasa bangga terhadap rumah yang sedang kita bangun, rumah yang sedang kita besarkan saat ini, rumah yang sedang kita buat lebih indah saat ini. Dan Kak Yes berharap dengan rasa cinta itu kita bisa benar-benar membuat karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita juga harus terus meningkatkan kekompakan, rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk terus menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi untuk seluruh adik-adik Duta Bahasa Provinsi Lampung, terutama yang saat ini tengah menjadi pengurus, Kak Yes ucapkan terima kasih atas kerja keras dan karya-karya yang adik-adik sekalian buat. Kita baru berjalan belum genap 1 tahun di kepengurusan yang baru ini, tapi kita bisa melihat kita sudah punya banyak sekali karya dan Sobat Dubas mungkin bisa juga menyaksikan itu. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita harus terus berinovasi dan membuat karya. Harus gila karya ya, kita harus gila dalam berkarya dan terus berkarya. Saya sangat bangga sekali dengan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Saya juga dulu alumni Duta Bahasa Provinsi Lampung. Jadi sangat bangga dan bahagia sekali bisa bekerja bersama dengan adik-adik sekalian membangun IKADUBAS ini. Mari kita tingkatkan terus kerjasama ini, mari kita bangun terus kebersamaan ini, mari kita ciptakan terus karya-karya baru, karya-karya hebat, karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung dan rakyat Indonesia pada umumnya. Gitu. Baik Sobat Dubas, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Kak Iyas mengenai Duta Bahasa Provinsi Lampung, keterkaitannya serta IKADUBAS Lampung, selanjutnya kita ajak Kak Iyas bermain game yuk. Nah, gamenya adalah tebak cepat. Nah, Kak Iyas, jadi dalam game tebak cepat ini peraturan mainnya adalah Kak Iyas harus memilih satu yang paling tepat dari 2 pilihan yang ada dalam waktu 1. Antre. Oke. Bener Sobat Dubas? Bener ya. Apotek ya. Kayaknya dari mana tadi ya? Kayaknya kacamatanya baru. Ini kacamatanya baru Sobat Dubas, ini beli di apotek. Oke. Sekadar. Yakin kayak? Yakin. Nanti kita koreksi ya Sobat Dubas ya. Ini malu nih kalau pembina IKADUBASnya salah jawab ya. Oke. Ini ada serdawa atau sendawa? Serdawa. Yakin. Kan sendawaan gitu kayak. Serdawa yang benar. Yang benar sesuai KBBI ya. Oke. Risiko atau resiko? Risiko. Oke, jangan beli kacamata yang beresiko ya Kak ya. Iya, tapi belilah kacamata yang tidak berisiko. Yang tidak berisiko ya. Oke, Sobat Dubas, kita sudah mendengarkan jawaban permainan dari Kak Iyas. Dari kelima pertanyaan yang ada, Kak Iyas berhasil menjawab kelima-limanya. Yeay. Jadi benar semua nih, memang malu ya jadi pembina IKADUBAS ya. Gak salah ya, Bunda milih Kak Iyas jadi sekretaris sekaligus asisten. Ya, Masya Allah. Menjadi pembina IKADUBAS Lampung. Baiklah Sobat Dubas,
pada episode kali ini. Terima kasih Sobat Dubas telah menyaksikan video ini sampai habis, dan terima kasih untuk Kak Iyas telah berkenan untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Terima kasih juga Dinda, Sobat Dubas, terima kasih. Lalu untuk klik tanda suka, bagikan video ini dan berlangganan di kanal YouTube Ika Dubas Lampung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tanya tokoh, makin tahu, makin cerdas, makin berkualitas.